Oke, baik. Boleh dari dilanjutkan? Eh, saya memperkenalkan dari Nylon adalah produk yang eh, khusus untuk berkain. Jadi busananya busana yang berbudaya Indonesia, jadi berkain dengan bahan-bahan dari wastra Nusantara. Tapi base yang kita pakai itu dari tenun Baduy. Eh, saya berusaha mengangkat busana berkain supaya generasi muda tertarik untuk berbusana berkain, karena saya akan menampilkan bahwa berkain itu uh, bisa menarik gitu, nggak ketinggalan zaman seperti yang dipikir sebagai baju-baju yang jadul gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, boleh Kak lanjutkan? Eh, untuk FFF by Ferry X Dekranasda Kota Palu, hari ini kita temanya itu judulnya adalah Tanda Mata, yang mana saya dan Dekranasda Kota Palu mengangkat tenun kelor yang merupakan tenun khas Kota Palu menjadi sebuah desain yang simple, elegan, dan lebih berjiwa muda yang gampang untuk dipakai oleh anak muda, seperti itu. Oke, baik. Boleh Kak dilanjutkan untuk temanya? Kita dari HK Kultur Indonesia untuk hari ini kita mengangkat tema bahwa teknologi dunia perhiasan di Indonesia itu sudah sangat mumpuni, sehingga kita mendorong untuk masyarakat dan anak-anak muda bahwa berinvestasi emas saat ini adalah pilihan yang paling tepat, dan juga menginformasikan bahwa tempat kita, perusahaan kita sudah berumur 104 tahun. Dan maka dari itu untuk kesempatan kali ini, selain kita memperlihatkan berbagai macam teknologi yang bisa kita buat di Indonesia, kita juga untuk mengajak teman-teman untuk bisa berinvestasi di perhiasan emas. Jadi bergaya, berfashion, tetapi juga sekaligus berinvestasi. Itu dari saya. Terima kasih. Kalau Ivan Yogi, tahun ini tema kita adalah Union Dore, yang berarti Golden Union, di mana saya berusaha memadukan rasa cinta saya terhadap warna emas dengan berbagai macam warna. Dan juga dalam konsep ini saya menggunakan konsep haute couture yang menurut saya adalah konsep fashion tertinggi di dunia fashion, di mana kain yang saya ciptakan adalah kain kreasi saya sendiri yang tidak dijual memang, karena saya menunjukkan ciri khas dari desain saya sendiri. Terima kasih. Kalau Adit dan Dekranasda Kota Magelang, tahun ini kami mengangkat tema dengan judul Asa. Asa dalam bahasa Sanskerta artinya adalah harapan. Harapan siapa sih? Ya, harapan para pembatik, harapan para penenun, harapan para artisan fabrik yang ada di Kota Magelang, yang kita tahu bahwa Magelang selama ini belum terlihat ciri khas batik dan segala macamnya. Kami mencoba mengangkat itu dengan motif dan warna yang ternyata batik itu bisa juga kok ngikutin warna-warna tren tahun 2023. Nggak melulu soal coklat, nggak melulu soal hitam ataupun abu-abu. Dan kami juga memperkenalkan teknik zero waste. Teknik zero waste itu adalah teknik tanpa potongan, di mana sesungguhnya kain batik itu ya tidak boleh dipotong-potong karena mereka punya makna. Sehingga zero waste ini kami cukup dengan teknik mendraperi sehingga tidak ada perca, karena kita tahu bahwa industri fashion penyumbang kedua limbah di dunia, so we have to take a responsibility for that. Jadi saya berharap kita semua bisa mengapresiasi karya pengrajin dan juga pembatik. Di samping itu kita juga turut serta dalam menjaga kelestarian bumi. Terima kasih. Wah, berarti temanya ini sangat berbeda-beda ya, beragam banget untuk show hari ini. Oke, boleh dong Kak, tolong jelasin dikit untuk wastra dan material dari kain yang dipakai hari ini nih. Dari Kananda boleh? Untuk material yang pastinya saya menggunakan tenun abon ya. Kemudian saya gunakan ada tule juga, ada bahan santun, tapeta, pastinya dengan sentuhan payet dan butiran yang handmade. Baik, boleh dari Brown. Untuk saya, kain yang digunakan penekanan pada kain Lombok. Jadi tenun Lombok yang saya padu padan dengan
kain badui yang memang jadi base dari desain pakaian saya. Jadi warna-warna yang diambil dengan nuansa alam, dengan tampilan baju-baju yang warnanya soft dan warna alam. Baik, boleh dilanjutkan Kak. Ya, kalau dari saya, kain utamanya adalah tenun, yaitu tenun kelor. Saya kombinasi dengan beberapa kain yang berbeda. Ada Prada, ada silk, dan ada wool. Terima kasih. Kalau dari tempat kita, bahan utamanya tentunya emas ya. Tentunya emas, tetapi saya juga mau memperkenalkan bahwa emas saat ini ada juga yang karatnya cukup tinggi yang kita gunakan pada saat kita hari ini ada 18 karat semua, tapi ada juga yang 9 karat, ada yang 10 karat, ada yang bahkan ada yang cuma 6 karat. Dan itu semua bisa dikelola menjadi emas perhiasan yang notabene memiliki desain yang sangat baik lah. Itu dari saya. Untuk koleksi ini banyak berbagai macam kain yang saya gunakan. Ada silk chiffon, ada organza, ada taffeta, ada satin kita pakai kebanyakan untuk furing di dalam ya, liningnya. Tapi material yang sering kita pakai di koleksi tahun ini adalah silk chiffon itu. Kalau dari Dekranasda Kota Magelang dan saya, kami 100% menggunakan 100% katun organik. Jadi kartun organik ini adalah kartun yang sesungguhnya memang untuk batik. Jadi sebetulnya batik itu hanya bisa menyerap oleh kartun organik. Dan bisa dikatakan batik itu asli kalau batik itu dicanting menggunakan malam. Jadi kalau misalnya bukan itu berarti nggak asli. Seperti itu. Terus pewarnaannya kita pakai pewarnaan alami. Jadi untuk mendapatkan warna hijau itu kita campur antara warna biru sama kuning, akhirnya baru dapat warna hijau. Jadi dan kita juga baru tahu bahwa ternyata membuat batik itu berdamai dengan alam. Jadi misalnya kalau kita bikin batik tapi kita dalam keadaan mendung, ternyata warna hijaunya tuh nggak bisa seperti yang kita mau. Jadi tiba-tiba hijaunya berubah jadi hijau yang lebih gelap kayak hijau army gitu. Sementara kita pengennya hijau stabilo. Jadi ternyata alam kita sangat bergantung juga sama alam. Jadi saya harap kita bisa lebih menghargai batik ya, dan prosesnya I think batik is like a kultur ya untuk Indonesia ya, karena semuanya 100% dari tangan dan alam. Thank you. Baik, terima kasih. Untuk kedepannya tuh apa harapannya? Boleh diwakilkan salah satu? Yang pasti fashion Indonesia harus punya identitas. That's an important things. Kalau kita pergi ke India, kita bisa tahu bahwa orang India kalau menggunakan sari, kapanpun, dimanapun, setiap ada kesempatan, even itu cuma pergi ke pasar sampai ke acara besar. Sama seperti ketika kita ke Jepang ya, kalau kita lihat ada brand besar seperti Comme des Garçons, Yayoi Kusuma, itu mereka selalu memberikan benang merah pada karya mereka. Saya berharap desainer Indonesia bisa menghargai kreativitas karya Indonesia, tidak hanya batik, tapi juga tenun, jumputan, songket. Semua karya Indonesia adalah warisan budaya Indonesia, dan itulah identitas fashion Indonesia. Terima kasih. Baik, boleh dong tepuk tangan yang meriah buat desainer hebat ini. Oke, baik, segitu aja untuk press conference hari ini ya. Boleh berdiri Kak, kita akan